Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini kita akan bahas ya ketidaktahuan para teman-teman kita yang apologet Kristen ya. Di apologet Kristen itu adalah teman-teman kita dari pihak Kristen yang mana mereka itu mencoba untuk membandingkan antara agama dia dengan agama Islam, gitu kan? Itu namanya apologet Kristen. Jadi mereka tuh bahkan lebih cenderung tuh menyerang Islam, gitu kan. Jadi ngakunya sih bela diri, bela agama dia, ya kan. Tapi ujung-ujungnya nyerang Islam juga. Padahal mereka nggak ngerti. Nah, salah satu ketidakpahaman atau tidak mengerti mereka adalah mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang datang terakhir. Jadi mereka tuh mengurutkan agama itu datangnya yaitu yang pertama itu ya antara Yahudi, Kristen, Islam. Itu pertama mereka mengatakan bahwa agama pertama itu adalah Yahudi, gitu kan. Yahudi berdasarkan Alkitab mereka menyebut gitu kan. Yahudi, lalu Kristen, baru Islam. Nah, ini kita akan jelaskan ya bahwa Islam itu bukanlah agama yang datang terakhir, bukan. Islam adalah agama yang pertama. Ya, ingat. Islam itu agama yang datangnya pertama, bukan terakhir. Nah, kita akan jelaskan di sini kenapa. Nah, asal mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama yang datang terakhir adalah dengan argumentasi mengatakan bahwa Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Yahudi dibawa oleh Nabi Musa misalnya. Lalu Kristen dibawa oleh Yesus. Nah, itu asal mereka mengatakan bahwa urutannya adalah Yahudi karena Nabi Musa datang duluan. Lalu lanjutkan oleh Kristen karena Yesus habis Musa, ya. Habis itu baru Islam karena Nabi Muhammad itu datangnya setelah Yesus. Nah, itu salah besar. Bukan begitu cara melihatnya ya. Jadi begini. Yang perlu kita pahami adalah yang mereka tidak ketahui adalah ya, ini saya terangkan kepada teman-teman kita terutama ya yang belum tahu, terutama yang dari apologi Kristen, bahwa ya ini dengarkan saya ya biar paham Anda semua ya. Ini nggak asal nuduh, nggak fitnah gitu kan. Jadi gini, Nabi Muhammad itu bukanlah membawa agama baru. Catat ya, Nabi Muhammad itu bukanlah membawa ajaran agama baru, tapi dia meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yesus alias Nabi Isa, Nabi Musa alias mereka sebutnya Moses, Nabi Ibrahim yang mereka sebut Abraham, sampai ke Nabi Adam. Nah, jadi makanya dalam Islam itu semuanya adalah nabi-nabi dalam agama Islam. Nabi Muhammad Islam, Yesus Islam, Musa Islam, Ibrahim Islam, sampai ke Adam semuanya adalah nabi-nabi yang beragama Islam. Nah, coba kita tanyakan kepada teman-teman Kristiani. Kita tanya, apa agama Nabi Ibrahim? Mereka tidak akan nyebut agama Kristen, tidak. Ya kan? Apa agama Nabi Musa? Mereka tidak akan nyebut agama Kristen. Mereka akan nyebut namanya adalah Yahudi. Lalu apa agama Adam? Nabi Adam? Mereka tidak akan sebut itu agama Kristen. Nah, itulah beda sama Islam. Islam mengakui semua nabi. Karena nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama untuk mengajarkan agama yang sama. Di tiap-tiap nabi ini adalah rangkaian-rangkaian untuk mengajarkan agama yang Tuhan inginkan, yang satu ini ya, yang tunggal ini, yang satu ini, untuk mengajarkan kepada manusia agama ajaran yang sama yang melalui rangkaian para nabi. Kenapa? Karena manusia itulah makhluk yang berakal, tapi perlu proses untuk cerdas, guys. Mereka perlu diajarkan pelan-pelan. Sama kayak kita kan, kita sekolah nggak mungkin langsung kuliah. Pasti TK dulu, lalu SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan untuk bekerja pun kita belajar dulu, magang dulu, lalu makin lama kita naik di manajer, dari bos gitu kan. Nah, jadi semua itu berproses. Itulah manusia. Makanya agama itu Tuhan turunkan bertahap. Di syariatnya bertahap. Musa ini syariatnya, nanti sambung lagi ke Ibrahim dulu ya, baru Musa, baru ke Yesus, baru ke Nabi Muhammad. Itu syariatnya, ajarnya dikenalkan bertahap. Yang pertama itu kan diajarkan adalah tauhid, yaitu tentang keesahan Tuhan, kesatuan Tuhan itu, satuan yang satu itu gitu guys. Nah, jadi
Kalau kita tanya kepada teman-teman Kristiani, apa agama Yesus? Ini tidak jawab Kristen. Apa agama Musa? Bukan Kristen. Ibrahim apa bukan Kristen? Tapi kita konform dengan yakin mengatakan bahwa agama Yesus Islam, agama Musa Islam, Ibrahim sampai ke Adam Islam semuanya. Nah itulah bedanya. Jadi mereka tuh melihat sebenarnya itu bukan dengan melihat bahwa Nabi Muhammad itu datang belakangan, bukan itu. Nabi Muhammad itu datang belakangan ya, tapi dia itu adalah rangkaian seri nabi, bukan nabi yang berdiri sendiri, bukan dia tuh tidak mengakui nabi lainnya. Dia mengakui nabi lainnya adalah datang dari Tuhan yang sama yang diturunkan bertahap. Sama gini, misalnya sekarang ini adalah kayak partai PKS misalnya, yang sekarang ini kan adalah saya lupa nama ketua partainya guys. Nah, ketika dia mengenalkan itu, apakah berarti PKS baru ada sekarang? Tidak, PKS sudah ada sejak lama, cuman dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya yang beda-beda gitu kan. Nah, jadi kita akui semuanya pemimpin PKS gitu kan. Kita akui ketuanya ketua PKS. Jadi mentang-mentang dia datang yang belakangan, figur ini kan, person ini kan, bukan berarti partai datang belakangan, bukan. Partai sudah ada lebih lama. Nah makanya kita akui semua itu sebagai rangkaian ketua. Sama kayak Nabi juga begitu agama. Semuanya adalah rangkaian nabi-nabi. Nah itu yang tidak dipahami oleh teman-teman kita apologi Kristen. Ya. Bahkan ketika ditanya pun Yesus agamanya apa, mereka tidak jawab Kristen. Karena bagi mereka adalah Kristen itu adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Artinya semua yang ikut Yesus itu Kristen. Nah itu poinnya. Jadi semua yang tidak ikut Yesus itu bukan Kristen. Padahal kita juga pengikut Yesus kita pengikut Yesus, kita pengikut Muhammad, kita pengikut Nabi Musa. Artinya umat Islam ini juga Kristen. Kalau pakai term itu gitu loh. Karena kita mengikuti semua Nabi. Nggak ada satupun pertentangan antara para nabi, tidak ada. Ya, semua nabi itu mengajarkan ajaran yang sama gitu. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam hal yang karena adanya tahapan-tahapan, ya misalnya kayak dari SMP, SMA itu materinya berbeda. Tapi intinya sama, hanya berbeda mungkin SMA lebih sulit, kuliah nanti lebih sulit lagi, tapi sama tentang biologi, sama-sama tentang kimia. Cuman mungkin kalau di SD masih belajar baru tentang klorofil. Nanti mungkin kalau di kuliah itu sudah belajar tentang bagaimana proses membuat bio apa gitu guys. Nah ini sudah lebih expert lagi. Tapi intinya sama, cuma beda pada hal tingkat kerumitannya dan tingkat kesulitan saja. Nah, sama kayak Nabi juga gitu. Ajaran intinya sama, hanya syariat itu berkembang. Karena kemampuan manusia bertambah, dasar manusia bertambah, manusia makin paham sehingga Tuhan tambahkan syariat itu sehingga menjadi sempurna, lengkap itulah kelengkapan itu Tuhan lengkapkan ketika diutusnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi itu yang tidak diketahui oleh teman-teman kita Kristiani, bahwa agama Islam itu adalah agama yang datangnya pertama. Nabi Adam itu membawa agama Islam. Nabi Musa, Ibrahim, Daud, semuanya Islam. Makanya Islam itu mengakui semua nabi-nabi ini beragama Islam. Tapi Kristen tidak mengakui bahwa semua nabi-nabi ini beragama Kristen. Bahkan Yesus pun tidak diakui sebagai agama Kristen. Karena Kristen dia adalah mengikuti Yesus. Artinya Yesus karena bukan pengikut Yesus, dia adalah Yesus sendiri, ya berarti dia bukan agama Kristen. Karena kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah agama Islam, Musa, Yesus agama Kristen. Nah itu yang perlu dipahami guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.